Uh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan narasumber kita, Pak Adam Pama dari Malikal Zentrum dan juga SES. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Adam Pama. Beliau dari Malikal Zentrum dan juga dari SES representatif akan memberikan beberapa pandangan-pandangan, pengalaman juga, dan bagaimana langkah-langkah kita dalam rangka mewujudkan akreditasi internasional. Yang kedua adalah tentu kita semua sangat memahami bahwa akreditasi ini sejatinya hanyalah satu tolok ukur kecil, di mana kemudian kalau kita terbiasa melakukan aktivitas dengan standar-standar akademik, standar-standar akademik yang global, ya kalau itu akreditasi internasional, maka tentu akan lebih mudah untuk kita dapatkan akreditasi. Jadi sejatinya akreditasi ini hanyalah stempel, tetapi kemudian tentu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan di sana. Yang kedua adalah dalam kaitan ini saya mengundang Bapak Ibu ada dari Universitas Muhammadiyah Sorong yang juga tim pendiri Institut Teknologi dan Sains Insancita Papua Barat, ada Ibu Rektor Universitas Mandala Waluya Kendari, ada Pak Sirajuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga sementara bergabung Pak Girinius Wenda, beliau dari Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Dengan ucapan terima kasih, kami mohonkan kesediaan Pak Adam untuk menyampaikan beberapa poin-poin terkait dengan bagaimana mewujudkan akreditasi internasional. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu tahan dulu, boleh diketikkan di chat box, dan nanti setelah presentasi Pak Adam dan kita akan teruskan dengan diskusi. Sekali lagi terima kasih Pak Adam atas kesempatan dan kesediaannya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suhadi atas kesempatannya, atas undangannya, dan silaturahminya. Senang sekali bisa ketemu lagi, jumpa ya. Walaupun ini kita ketemu offline di Makassar, sekarang bisa ketemu lagi lewat Zoom, tetapi tidak mengurangi rasa silaturahmi. Sebelumnya saya itu senang sekali sebenarnya ini berkenalan secara langsung dengan Bapak Ibu yang hadir, karena menarik sekali untuk kami tahu apa sih harapannya ke depannya, kaitannya mungkin dengan Jerman, karena maaf kalau kami saya banyak mewakili Jerman kalau di Indonesia, jadi saya tidak berbicara tentang negara yang lain atau bagaimana universitas yang lain, tapi selalunya saya hanya bisa bercerita banyak tentang Jerman, apa yang bisa dilakukan dengan Jerman, kerjasama apa saja yang mungkin bisa direalisasikan dengan misalnya Jerman. Jadi izin Pak Dr. Suhadi, apakah boleh kita berkenalan dulu ya? Karena ini kan pesertanya cuma dikit ya, 1, 2, 3, ya, 4, kita berlima saja. Apakah sebelumnya boleh silakan Pak Adam. Apakah boleh misalnya ini Pak yang ada ini ada Pak Roy, kemudian ada Ibu Rektor ya, kemudian ada Pak Bustami, apakah bisa kita berkenalan dulu ya, perkenalkan diri masing-masing biar kita saling kenal gitu ya? Ya, silahkan mungkin dari Pak Sirajuddin dulu, silahkan Pak Sirajuddin. Ya, kalau Pak Sirajuddin ini Pak Adam, beliau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Makassar. Oke. Ya, silakan Pak Sirajuddin. Oke, terima kasih Pak Dr. Ismail Wece. Beliau ini salah satu orang yang sangat inspiratif, sangat luar biasa ide-idenya, dan pengembangan SD-nya saya kira luar biasa. Jadi perkenalkan, nama saya Sirajuddin, saya dosen di UIN Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sepertinya saya pernah ketemu dengan Pak Adam ini ya, itu hari ada sosialisasi tentang expert di UIN. Kebetulan itu hari kami dari tim pengembangan karir di CDC UIN Alauddin diundang untuk mengikuti acara
Pak Adam di tempat rektorat pada waktu itu. Dan kalau saya tidak salah sepertinya Bapak juga dari ini ya, dari Endrekang ya. Kalau satu hari jadi saya juga dari sana Pak, dari Curio. Oh iya ya. Kebetulan mungkin kita satu asal sama daerah ya kira-kira begitu. Ya. Nah, hal yang paling penting memang untuk saya ketahui untuk hari ini bahwa prodi kami ini sekarang kan sudah akreditasi A, dan kita sekarang ini sudah mulai lagi dituntut oleh pimpinan untuk meningkatkan bagaimana bisa menuju akreditasi unggul dan internasional. Nah, semoga sebentar ada beberapa hal yang bisa disampaikan saya kira dengan itu supaya kita bisa ada informasi awal bagaimana apa-apa tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus dilakukan supaya nanti ketika waktunya tiba tidak kelepotan kita kayak kemarin. Nanti kita kerja keras untuk mengumpulkan dokumen padahal harusnya kan tidak seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan nanti Pak Adam. Dan saya juga pengelola jurnal ya, di jurnal Lamaisir dan dibimbing langsung oleh Pak Ismail Weke. Semoga sih harapan kami semoga Pak Adam bisa bergabung menjadi reviewer atau editor di jurnal kami supaya bisa menjadi lebih baik lagi untuk tim editorial timnya ke depan. Atau mungkin ada kawannya Pak Adam yang bisa diajak dari Jerman misalkan, karena kami sekarang lagi mencari reviewer atau editor internasional untuk meningkatkan akreditasi jurnal yang saya kelola, yaitu Jurnal Ekonomi Islam sudah Sinta 4 sekarang. Itu Pak Mail, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirajuddin. Mudah-mudahan pada kesempatan mendatang Pak Adam berkenan untuk menyampaikan kuliah umum di jurnal. Kita mengelola jurnal Lamaisir sekarang ini fokus ke ekonomi dan bisnis Islam, dan oleh Pak Sirajuddin saya diundang untuk turut berkenan menjadi editor di dalamnya, dan ini sudah tahun kedua. Tentu nanti pelan-pelan karena Pak Adam ini, Pak Sirajuddin adalah representatif SES dan pernah mengirim beberapa pakar ke UIN Alauddin, diantaranya itu teknik arsitektur, dan itu atas asistensi dan dukungan dari SES. Tentu kalau untuk kaitan dengan penyusunan kurikulum dan sebagainya, mungkin itu tahapan selanjutnya, tetapi diskusi kita pagi hari ini adalah bagaimana mewujudkan akreditasi internasional, dan tentu baik melalui Malikal Zentrum Institute maupun SES juga bisa melakukan. Jikalau Bapak Ibu ada yang lagi berkesempatan untuk saling mengenal, ada Pak Irianto, ada Pak Bustamin, ada Ibu Ratna, jika berkenan silahkan. Ya, kita awali dulu sesi diskusi kita dengan perkenalan bersama-sama dengan Pak Adam. Mudah-mudahan setelah ini kita boleh melanjutkan dalam aktivitas yang lain. Mungkin saya mohonkan kesediaan Ibu Rektor. Silakan Bu Rektor. Baik, terima kasih Pak Dr. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Dr. Ismail, ini inspirasi kami ini. Banyak sekali jasa beliau terhadap Stikers dan sekarang menjadi universitas, salah satunya kemarin mobility study, kemudian ada hasil kan peningkatan akreditasi, kemudian juga yang saya hormati Bapak Adam, kemudian Pak Siras, kemudian Pak Bustamin dan Pak Rianto. Perkenalkan, kami dari Universitas di Kendari, letaknya Universitas Mandala Waluya, yang alhamdulillah baru berumur 1 tahun dari perubahan status dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menjadi Universitas Mandala Waluya dengan program studi khususnya kesehatan di awal. Dan alhamdulillah kami saat ini juga menyiapkan akreditasi 9 kriteria untuk beberapa program studi kami, namun ke depan tentunya kami juga menginginkan untuk melakukan akreditasi internasional, apakah nanti untuk program studi ataupun ISO untuk di laboratorium, karena laboratorium kami juga ada farmasi, kemudian TLM yang kami juga kedepannya ingin melakukan akreditasi seperti itu. Sehingga melalui kegiatan ini mohon informasi dan sharingnya dari Pak Adam dan juga Pak Ismail sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kami Universitas Mandala Waluya untuk menjadikan perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rektor. Ya, maaf Pak Ismail, mungkin nanya dikit ya tentang ini. Saya kira menarik ya dari Ibu Rektor tadi tentang pertama adalah ingin bagaimana laboratoriumnya manajemen yang standar, misalnya ISO 17025. Kemudian yang kedua
tadi untuk proses akreditasi internasional. Pertama mungkin mau nanya, Bu Rektor, berapa jumlah mahasiswa kalau di perawat ya? Kalau di untuk kegiatan praktikum ya Pak ya? Di keperawatan. Oh iya. Perawat, profesi untuk ya, untuk keperawatan dan profesi nurse itu kami dalam untuk saat ini dari keseluruhan angkatan itu ada sekitar 600 sampai 700. Jadi kemudian satu angkatan berapa ya Ibu Rektor? Satu angkatan profesi itu berapa ya, orang? Per angkatan profesi itu kalau profesi nurse per angkatannya 250. Banyak ya. Kemudian untuk S1-nya ini sekitar 200. Kemudian yang paling banyak farmasi Pak. Farmasi juga. Jadi di farmasi kami ada sekitar 1.200 mahasiswa kami. Saya tanya ini Bu Rektor, karena kami ini lagi ada proses permintaan perawat dari Jerman, jadi mungkin nantinya kita, kalau misalnya sudah real ini, mungkin kita bisa komunikasi, apakah misalnya ada mahasiswanya yang lulus profesi, tertarik untuk bekerja di Jerman. Siap. Iya, untuk sejauh ini juga kami sharing Pak, mahasiswa kami yang profesi nurse ini sudah hampir 10 yang termasuk sudah bekerja di Jepang, kemudian yang baru berangkat, kemudian di Arab Saudi. Jadi kalau misalkan nanti ada join bersama terkait untuk mahasiswa ke Jerman, kami dengan senang hati Pak bisa menerima untuk kebersamaan itu untuk alumni kami. Nanti mungkin kita ada session khusus, kalau bisa kita bikin Zoom khusus tentang peluang ke Jerman. Jadi mahasiswanya bisa melihat bagaimana peluang di Jerman. Baik, Bu Rektor. Terima kasih Pak Adam. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang berkenan untuk mengenalkan baik pribadi Bapak Ibu maupun juga institusi. Kita di Zoom ini sangat terbatas, hanya ada 8 orang. Tentu supaya kemudian Pak Adam bisa menyampaikan informasi ataupun penyamaan persepsi terkait dengan apa dan langkah kita mewujudkan akreditasi internasional. Dan tidak hanya itu, Pak Adam juga nanti mudah-mudahan kita bisa jadwalkan, bisa kuliah umum bersama dengan Universitas Mandala Waluya ataupun dengan Bapak Ibu yang lain terkait dengan peluang-peluang bekerja bagi alumni kita di masing-masing perguruan tinggi untuk ke Jerman. Tadi disampaikan dalam pengantar awal bahwa melalui Malikal Zentrum Institute maupun SES ada kesempatan untuk bekerja, terutama profesi keperawatan, kebidanan. Tentu ini akan menjadi satu peluang bagi kita. Silahkan jikalau ada yang lain. Ya. Sepertinya mungkin karena ini rata-rata biasanya kita pada multitasking pada saat diskusi seperti ini, hanya membuka mikrofonnya dan sebagainya, sehingga mungkin Bapak Ibu yang lain belum bisa langsung berbicara. Ya, selanjutnya kami mohonkan kesediaan untuk melanjutkan, kami serahkan ke Pak Adam. Oke, baik kalau gitu. Makasih banyak Pak Dr. Suwardi atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memperkenalkan diri. Senang sekali bisa berkenalan ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahmi lagi. Nah, tapi ini karena hari ini kita akan bahas temanya ya. Kalau yang tema lain mungkin kita lain waktu kita bisa diskusikan. Tapi tema hari ini adalah tentang akreditasi internasional PIBA. Ini adalah salah satu lembaga akreditasi yang jadi primadona saat ini di Indonesia. Banyak sekali universitas yang sudah melakukan atau proses melakukannya ini untuk akreditasi di PIBA. Di antaranya yang besar-besar seperti UGM lagi proses, kemudian Undip sudah, UNAIR juga sebagian sudah, kemudian beberapa universitas yang lain. Dan juga ada beberapa swasta yang kecil-kecil, seperti di Makassar ada ITB. ITB itu Institut Teknologi Bisnis ya, Nobel. Itu mereka ambisius untuk melakukan akreditasi PIBA, padahal itu universitas kecil.
Dan menurut saya appreciate sekali usaha mereka gitu ya. Dan ini saya kira menarik sekali. Terima kasih Pak Suwardi atas kesempatan hari ini. Saya kira menarik, justru bagi kami adalah menarik kalau bisa berdiskusi tidak hanya dengan universitas besar-besar, tetapi akan lebih bagus kalau kita bisa diskusi bertemu dengan universitas yang swasta, yang bukan yang besar-besar seperti kalau di Jawa kan banyak sekali yang besar, bersama dengan universitas yang masih perlu kerjasama yang lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin selain PIBA juga kami juga perwakilan SS, jadi program-program yang di SS itu sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan, termasuk mungkin tadi yang terkait dengan jurnal ya, pengolahan jurnal, reviewer dan lain sebagainya, atau pelatihan mungkin publikasi, itu banyak kami lakukan dengan program dari SS. Baik, kalau gitu kita lanjut aja dengan program PIBA ini atau akreditasi PIBA. Nah, akreditasi PIBA ini ya namanya Foundation for International Business Administration Accreditation. Jadi dulunya ini lebih banyak ke bisnis, tetapi dalam perkembangannya juga mengakreditasi bidang yang lain, termasuk bidang kesehatan, Bu Rektor. Jadi kami akreditasi juga farmasi, termasuk di bidang perawatan kesehatan masyarakat. Yang tidak bisa diakreditasi oleh PIBA adalah teknik dan teknik. Saya ingin sebelum saya masuk ke masalah PIBA, saya ingin kita bisa diskusi sedikit tentang seluk-beluk international accreditation. Kemudian yang berikutnya adalah tentang PIBA. Kemudian sedikit informasi tentang PIBA, langkah yang dilakukan ketika proses akreditasi PIBA, kemudian biayanya. Kita lihat juga nanti biayanya, kemudian apa yang harus disiapkan untuk melangkah menuju persiapan akreditasi PIBA. Ini menarik, walaupun ini data tahun 2019 ya, jadi ini udah data yang tentu saja tidak aktual lagi, tetapi tetap menarik dilihat datanya ini bahwa di Indonesia ini jumlah program studi cukup banyak ya, ada 27.000 program studi yang aktif, dan hanya 430 atau hanya 1,5% diantaranya yang terrekognisi internasional. Jadi kalau jumlahnya sedikit sekali ya, walaupun sekarang tentu saja naik, tapi saya pikir belum terlalu signifikan. Nah, yang dimaksud rekognisi internasional di sini oleh data Kemendikbud ini adalah yang telah terakreditasi internasional atau ada yang asesmen UNPA. Walaupun asesmen UNPA ini tidak diakui oleh Kemendikbud saat ini, tetapi tetap dianggap bahwa itulah yang 1,5% yang dianggap terekognisi secara internasional, termasuk dari. Kemudian yang dari grafik ini kita lihat bahwa yang paling banyak program studi yang paling banyak direkognisi internasional adalah bidang teknik. Kemudian bidang ekonomi dan kesehatan juga oke gitu ya. Kemudian sosial humaniora. Nah, ini nah, karena ini ada dulunya kan bisa kita akreditasi apa saja yang lembaga akreditasi internasional ya, termasuk UNPA dulu masih bisa digunakan. Tetapi dengan munculnya ini surat keputusan ya dari Kemendikbud tahun nomor 83 tahun 2020 bahwa tidak semua, hanya ada daftarnya yang bisa diakui oleh pemerintah. Jadi tidak semua lembaga akreditasi internasional dapat diakui oleh pemerintah. Ini ada daftarnya. Kemudian yang menarik juga adalah ada peraturan Ban PT nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa prodi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Kemendikbud ini nomor 83 tahun 2020 dapat disetarakan dengan akreditasi unggul. Jadi kalau misalnya banyak beberapa universitas yang kontak ke kami yang tadinya mau yang kriteria 9 dari Ban PT, tetapi mereka bilang lebih baik kita ikut saja akreditasi internasional. Nanti
ujung-ujungnya kalau memang terakreditasi akan unggul juga gitu ya. Juga ini ada mencoba dari Kemendikbud untuk proses akreditasi internasional yang jumlahnya sekitar 300 juta per prodi. Jadi lebih dari cukup. Kalau untuk proses di PIBA lebih dari cukup untuk pembiayaannya. Nah, kemudian ini adalah daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya ini kan banyak ya, ada Dublin Accord, kemudian ada ini apa namanya European Quality Assurance Register. Ini yang ada di Eropa ini. Ini termasuk PIBA ini adalah bagian dari ECAR. Jadi ECAR sebenarnya ini bukan lembaga akreditasi secara langsung, tetapi dia semacam payungnya gitu ya, payungnya untuk lembaga akreditasi yang ada di Eropa. Nah, ini adalah diantaranya member dari ECAR. Jadi semua yang ada di dalam sini adalah lembaga akreditasi yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya ada PIBA gitu ya, Jerman, kemudian ada IQS dari Belgia, kemudian Jerman termasuk yang banyak di Indonesia atau yang aktif di Indonesia, di antaranya ASIM, sangat populer di bidang teknik di Indonesia atau Science Tech. Kemudian juga AKAS. Hanya saja ini AKAS katanya sekarang menurut informasi minggu kemarin saya diundang sama UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Pak Warek satunya sampaikan bahwa AKAS ini sementara sekarang dalam evaluasi oleh Kemendikbud, sehingga dulunya mereka di UNJ itu ingin menggunakan AKAS, akhirnya mereka ini sekarang switch ke PIBA. Nah, bicara tentang PIBA, PIBA ini adalah lembaga yang sifatnya yayasan, jadi bukan didirikan oleh pemerintah, tetapi didirikan oleh asosiasi pengusaha dalam bentuk yayasan gitu ya. Yayasannya ini terdaftarnya di Swiss, tapi kantor operasionalnya di Kota Bonn. Kemudian ini adalah pendirinya adalah para pengusaha atau asosiasi pengusaha yang ada di Jerman, di Swiss, dan di Austria. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tujuan dari akreditasi ini adalah bagaimana dari sisi user melihat keluaran universitas, atau bagaimana dari sisi user melihat universitas mempersiapkan lulusannya agar match dengan kebutuhan dunia kerja. Itu sebenarnya filosofis dasarnya. Fokus bidang akreditasinya adalah bidang ekonomi, bisnis, kesehatan, termasuk di bidang humaniora, social science, hukum bahasa, dan lain sebagainya. Akreditasi berbasis OBE. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ingin mengajukan akreditasi ke PIBA, yang pertama dilakukan dulu adalah melihat kurikulumnya. Kurikulumnya sudah OBE atau belum? Kalau belum, itu yang dilakukan dulu, OBE dulu. Kemudian lebih bagus lagi kalau MBKM, OBE MBKM. Nah, pengajuan proses ini ke PIBA ini bisa per prodi, tapi bisa juga dalam bentuk klaster. Beberapa program studi dalam satu klaster. Ada keuntungannya sendiri dalam bentuk klaster, nantinya kita lihat, terutama dari sisi biaya. Ini produk portfolio dari PIBA, jadi bisa akreditasi program studi, bisa juga akreditasi institusi, simulatif gitu ya. Kemudian ada sertifikasi juga. PIBA bisa mengakreditasi semua level, mulai dari S1, S2, dan S3. Ini bisa semua diakreditasi oleh PIBA. Kemudian ada juga namanya sertifikasi. Sertifikasi ini diberikan untuk yang sifatnya profesi atau sifatnya vokasi, misalnya D3. Itu juga adalah bukan akreditasi namanya, tapi istilahnya adalah sertifikasi. Termasuk kalau misalnya profesi akuntansi, profesi nurse, itu adalah
sifat istilahnya sertifikasi, bukan akreditasi. Nah, pengajuan untuk proses akreditasi di PIBA bisa satu program saja diajukan, tapi ini konsekuensinya biayanya lebih besar, atau beberapa program sekaligus, misalnya 3 atau 4 atau 5. Tapi kalau misalnya seperti itu dibuat dalam bentuk klaster. Jadi dianggap klaster 1, ada beberapa prodi, nanti kalau misalnya lebih banyak prodi lagi, katakan 8, bisa dibagi menjadi 2 klaster. Nah, bagaimana membuat klaster itu? Klaster ini dasarnya adalah prodi yang memiliki irisan. Misalnya katakanlah seperti ini, ada S1 hukum, ada S2 hukum. Jadi kan memiliki irisan ya. Dan ini juga Bachelor of Economy ya, Communication gitu, S1 komunikasi, kemudian S1 politik dan social science. Ini 4 prodi ini dianggap oleh PIBA masih memiliki irisan, sehingga menjadi satu klaster dan diajukan secara bersamaan, membuat reportnya juga sama, atau self evaluation reportnya atau borangnya bisa bersama-sama. Misalnya kalau memang ada prodi lebih banyak lagi, katakanlah 8 atau 9, kita bisa bikin klaster kedua. Klaster kedua ini adalah misalnya S1, karena ini kan maksimal biasanya 4 sampai 5. Klaster kedua karena banyak juga, makanya dibikinlah klaster kedua. Nah, klaster kedua ini misalnya S1 ekonomi, S1 agribisnis. Jadi klaster ini tidak tergantung sama fakultas. Jadi bisa saja lintas fakultas, yang penting masih satu universitas. S1 accounting, kemudian S1 business administration, kemudian misalnya S2 ekonomi. Ini menjadi klaster kedua. Nah, kalau asesor di PIBA ini ada 3 jenis atau 3 kelompok itu, atau tiga jenis ya. Pertama adalah profesor. Ada 2 profesor biasanya, yang dari internasional kemudian 1 nasional. Jadi nanti itu ada dari tim dari nasional. Kami lagi sedang restrukturisasi untuk tim nasional. Tapi yang internasional ada 2 orang. Kemudian ada lagi 1 perwakilan dari dunia dari employer gitu ya, industri, usaha gitu ya. Ini 1 orang. Kemudian 1 lagi student representative dari universitas atau dari jurusan yang memiliki irisan dengan yang diakreditasi. Nah, totalnya ini berarti kan 5 orang ya. 3 profesor, kemudian 1 dari perwakilan employer, kemudian 1 dari student. Ditambah 1 dari PIBA, jadi totalnya 6 orang. Nah, ini adalah proses langkah untuk akreditasi di PIBA dari 1 sampai 8. Yang pertama-tama adalah pendaftaran. Ada formulirnya. Ini di formulirnya ini nanti disebutkan jurusan apa aja yang akan diajukan. Kalau banyak prodi berarti ada berapa klaster, itu nanti diajukan di sini. Kemudian disertakan juga kurikulumnya yang sudah OBI. Ini yang dikirim ke PIBA waktu pendaftaran. Nah, nanti setelah pendaftaran ini akan ada kontrak. Dan di sini juga akan didiskusikan mengenai misalnya jadwalnya, time schedule-nya ini, kapan akan misalnya harus submit, kapan akan visitasi, kapan keluar hasilnya. Ini di awal juga sudah dibicarakan. Nah, di kontraknya juga itu akan ditentukan di dalamnya, diantaranya biayanya, pembayarannya berapa gitu ya, kapan terminnya, termin 1, termin 2 dan seterusnya. Nah, setelah pendaftaran ini baru langkah berikutnya adalah submit dari borangnya. Nah, submit dari pendaftaran ke borang ini ke submit borangnya ini maksimal 12 bulan setelah pendaftaran.
Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu dianggap hangus, mulai lagi dari awal. Nah, setelah submit ini akan ada pembentukan tim panel oleh PIBA. Tim panel ini juga nantinya sebelum final itu akan dikirim ke Bapak Ibu untuk dicek. Ini listnya siapa saja, profilnya siapa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihatnya, Bapak bisa juga ditolak kalau dianggap ini tidak relevan atau tidak kompetens, atau misalnya dianggap punya konflik interest, itu bisa ditolak oleh universitas. Kemudian setelah ada pembentukan tim, kemudian visitasi. Dia akan datang atau secara online. Setelah itu akan ada, setelah visitasi ini, tim yang tadi itu ada 6 orang, akan membuat report awal. Report awal ini sudah menunjukkan nilai awal tentang hasil visitasi mereka. Nah, report awal ini akan dikirim ke Bapak Ibu sebagai universitas yang terkait gitu ya, untuk dilihat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat report awalnya, penilaiannya apa, sudah terlihat misalnya apakah mereka akan terakreditasi atau tidak. Kalau ada hasil penilaiannya yang dianggap tidak tepat menurut Bapak Ibu, bisa disanggah hasil penilaian mereka. Nah, kemudian nantinya setelah ada sanggahan dari Bapak Ibu, pernyataan dari Bapak Ibu, baru akan ada rapat komite di PIBA yang akan rapat untuk mempertimbangkan apakah ini bisa terakreditasi atau ditolak, atau ada catatan gitu. Nah, di tim komite ini akan mempertimbangkan, pertama adalah report dari tim asesor, yang kedua adalah pernyataan universitas. Dari situ mereka pertimbangkan terakreditasi atau tidak. Setelah itu publikasi. Nah, durasi waktunya antara mulai dari dari submit borang sampai keluar hasil itu adalah 6 sampai maksimal 9 bulan. Nah, ini yang berikutnya adalah apa yang harus disubmit. Pertama adalah borangnya, kalau di PIBA mereka namakan Sales Evaluation Report atau SER. Yang kedua adalah dokumen pendukungnya atau appendix. Nah, ini isi dari borang kalau di PIBA ada 5 chapter. Jadi chapter 1 sampai 5, chapter 1 ini adalah objektif. Nggak bisa. Akan menggambarkan sini qualification objektif dari program. Ada Ketiga adalah tentang konten kurikulumnya, konsep didaktiknya bagaimana gitu ya, struktur kurikulumnya bagaimana, outcome dari setiap mata kuliah bagaimana, atau bagaimana qualification objektif dicerminkan dari outcome dari setiap mata kuliah. Itu di bagian 3 ini. Jadi 3 dan 1 ini saling terkait. Kalau Bapak Ibu sudah buat kurikulum OB ini, itu akan gampang sekali membuatnya. 1 dan 3. Kemudian 4 ini adalah terkait dengan academic environment, termasuk dalamnya data tentang dosen, kualifikasi dosen, kemudian data data tentang sarana prasarana, kemudian bagaimana manajemen di tingkat bagaimana manajemen di prodinya gitu, misalnya ada pertemuan antar dosen tiap mingguan atau tahunan atau bulanan gitu ya, atau per semester dan seterusnya. Di kelima ini adalah quality insurance. Quality insurance yang dilakukan apa dan pendokumentasiannya. Nah, biasanya kalau di 1 dan 3 ini dikerjakan oleh
tingkat prodi. Admission biasanya universitas atau LP3M atau LPM yang mengerjakan, karena ini semua prodi sama, dan 45 biasanya yang mengerjakan di tingkat fakultas karena mereka yang lebih melaksanakan ini. Nah, di 5 chapter ini ada sebenarnya 54 subbagian kriteria yang akan dilihat oleh FIBA. 33 diantaranya adalah sifatnya esensial atau esteris. Nah, bagaimana cara penilaiannya FIBA? FIBA melihat seperti ini. Dari 33 yang esensial ini, yang berasal dari 5 chapter ini, tidak boleh lebih dari 7 kriteria yang tidak memenuhi syarat. Jadi harus masuk standar. Jadi FIBA itu tidak membuat seperti kalau di BANPT angka-angka, tetapi mereka akan melihat menilai secara narasi. Misalnya, oh ini objektif of the study program apakah memenuhi standar atau tidak. Dia akan narasikan seperti itu. Nah, ini sekali lagi bahwa tidak boleh lebih dari 7 kriteria yang tidak memenuhi standar. Dan yang kedua adalah satu-satu, ini objektif of the study program ini di bagian satu-satu ini adalah terkait dengan objektif of the study. Itu bagian satu-satu. Kemudian 311 ada terkait dengan konten kurikulum dan lain sebagainya. Ini wajib memenuhi standar. Jadi tidak boleh tidak gitu ya. Selain yang 7 tadi itu, ini yang 2 ini kriteria 11 dan 31 wajib dipenuhi atau harus memenuhi standar. Ini adalah contoh penilaiannya seperti ini. Misalnya penilaiannya itu adalah seperti ini, ada yang meet quality requirement atau exceed quality requirement atau exceptional atau tidak meet sama sekali gitu ya. Misalnya katakanlah ini ya, poin 131 misalnya positioning of the study program in education market. Nah, dia akan melihat apakah ini memenuhi atau tidak memenuhi atau exceptional, luar biasa gitu ya. Ini mereka narasikan. Jadi mereka akan tandai seperti ini, tapi ada narasi. Nah, ini yang dibilang bahwa tidak boleh lebih dari 7 kriteria tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya banyak yang doesn't meet requirement atau lebih dari 7 doesn't meet requirement, itu yang tidak akan terakreditasi. Kemudian dokumen pendukungnya, diantaranya harus disubmit adalah ada organigram di tingkat fakultas, universitas, kemudian statistik datanya ini, dan statistik data ini misalnya jumlah ini statistik data yang diminta biasanya 3 sampai 6 tahun terakhir. Di antaranya misalnya jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa yang masuk, rata-rata lama belajar mereka sampai selesai, kemudian jumlah yang tidak selesai, jumlah yang lulus. Itu contoh data yang diminta gitu ya. Kemudian misalnya juga diminta juga berapa laki-laki, bisa berapa perempuan, berapa misalnya mahasiswa internasional dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum overview, regulation for admission, ini regulasi terkait dengan penerima mahasiswa, kemudian kurikulum dari prodi, kemudian ini modul description RPS-nya gitu ya. Ini tentu semua mata kuliah harus ini kan. Nah, ini modul description ada template-nya dari FIBA. Kemudian teaching and learning material ini adalah selection aja ya, materi pengajaran yang dianggap relevan sekali gitu ya. Misalnya berapa yang dipilih, katakanlah 7 gitu ya. Itu di submit juga yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah ujian dan contoh ujian. Jadi ujian mahasiswa, hasil ujiannya, dan contoh ujian gitu, contoh soal ujian diperlihatkan dan contoh jawaban mahasiswa. Nah, biasanya yang diambil ini contoh-contoh ini adalah yang ada materinya yang kita juga submit. Kemudian berikutnya adalah contoh tugas akhir. Biasanya diminta 3 sampai 6. Yang terbaik, tengah, dan yang dianggap paling jelek. Kemudian ini final thesis guideline, kemudian asesmen rubrik penilaian, kemudian intensive report. Dan juga rubrik penilaian.
Yang berikutnya adalah regulasi terkait dengan studi dan ujian ya. Kemudian termasuk kredit transfer ya. Kalau sekarang kan MBKM ya pasti ada aturan yang terkait bagaimana transfer, misalnya mahasiswa belajar di luar kampus atau di prodi yang lain atau mungkin belajar di industri. Nah, bagaimana aturan ini harus ada aturannya. Kemudian diploma suplemennya ini kalau ini surat keterangan pendamping ijazah, kemudian learning agreement ya. Ini khususnya kalau misalnya ada contoh learning agreement ini misalnya ada pertukaran mahasiswa atau mungkin juga kalau implementasi MBKM kan kemungkinan juga ada learning agreement dengan industri atau universitas yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah regulation yang terkait dengan intensif. Kalau misalnya MBKM juga ya terkait ini ada aturannya, misalnya mereka intensif berapa lama, berapa bulan, dan lain sebagainya. Itu aturan-aturannya. Kemudian juga CV dari semua dosen, baik yang full time maupun yang part time. Ini ada template-nya juga dari FIBA. Kemudian ada MOU jika ada yang khusus yang terkait dengan program studi yang diajukan ini. Jadi tidak semua MUI. Kemudian evaluation sheet itu adalah evaluasi ya, baik misalnya evaluasi oleh mahasiswa terhadap program studi maupun evaluasi oleh dosen. Kemudian yang terakhir adalah contoh hasil evaluasi 2-3 tahun terakhir. Nah, di waktu on-site visit, kita ini on-site visit ya. On-site visit ini ada bisa kalau misalnya dia datang langsung ke sini biasanya 2 hari, full day. Jadi 3 malam di sini. Misalnya acaranya hari ini dan besok, berarti dia sudah datang kemarin. Jadi minat tadi malam, nanti malam, kemudian lusa, besok malam juga. Jadi 3 malam di Indonesia. Apa yang dilakukan selama visitasi? Pertama adalah ada pertemuan dengan pengelola, termasuk top manajemen, dengan Ibu Rektor, dengan stafnya, dengan pengelola di tim pengelola ini yang akan pertemuan pertama dilakukan. Nah, kemudian ada pertemuan dengan para dosen atau profesor di program studi. Jadi ini mereka biasanya minta ya sudah ada daftarnya. Sebelum mereka melakukan visitasi sudah ada daftarnya. Siapa yang akan ikut nanti di pertemuan dengan manajemen. Siapa saja dosen yang akan mewakili prodinya. Itu tidak bisa diganti biasanya. Harus itu gitu. Kemudian ada perwakilan, ada juga pertemuan dengan student dan alumni. Ini juga sudah harus didaftar sebelum mereka datang, dan juga dari staf administrasi. Nah, termasuk dengan career center. Jadi Bapak Ibu, career center sangat penting sekali ada di universitas. Tapi saya kira sekarang ya standar ya universitas sudah punya career centernya. Dan cooperation partner jika ada. Ini biasanya kita dibutuhkan kalau misalnya ada double degree dengan universitas yang berbeda atau di luar negeri biasanya, atau juga kelas karyawan seumpama, kelas industri. Nah, ini tadi kalau ada partnernya industri itu juga diundang. Nah, hasil akreditasi ada 3 kemungkinan. Pertama terakreditasi, ya, artinya tidak ada cerita lagi terakreditasi. Yang kedua adalah ditolak, artinya selesai lagi gitu ya. Tapi yang ketiga adalah terakreditasi dengan catatan. Ya, artinya ini biasanya diberi waktu selama maksimal 9 bulan untuk memperbaiki. Kalau itu bisa dipenuhi terakreditasi, kalau tidak ditolak. Nah, lamanya berlaku untuk akreditasi ini adalah 5 tahun. Kalau untuk pertama kali akreditasi, kalau reakreditasi berlaku selama 7 tahun. Ini adalah contoh biayanya, biaya untuk akreditasi kita. Harga dasar untuk satu prodi adalah 18.000 euro. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngajukan satu prodi, harganya 18.000 euro. Atau sekitar ya hampir 27-28 juta ya. Kemudian kalau
apa namanya 280 juta ya, maaf tadi 250. Nah, kalau misalnya ada diajukan beberapa prodi dalam bentuk klaster, katakanlah misalnya Bapak Ibu ajukan 4 prodi dengan asumsi 4 prodi, harganya adalah tetap harga dasarnya tadi itu 18.000 euro ditambah 2.000 setiap tambahan prodi. Jadi kalau misalnya tambahannya 3 prodi berarti 18.000 ditambah 3 kali 2.000. Jadi totalnya 24.000 euro. Jadi harganya cuma jadi 6.000 per prodi hitungannya. Jadi ini keuntungannya kalau sistem cluster. Kalau per prodi ya jatuhnya mahal gitu ya. Bagaimana kalau misalnya 2 klaster? Katakanlah prodinya banyak yang diajukan sekaligus. Nah, kalau 2 klaster, harga klaster pertama tadi kan harganya 24.000 euro ya, dengan asumsi 4 prodi. Nah, kalau klaster kedua, harga dasarnya adalah 14.000 euro, jadi lebih murah ketika ada klaster kedua. Setiap tambahan prodi 2.000 juga, jadi sama tadi yang pertama. Jadi biayanya misalnya klaster kedua kalau asumsi 4 prodi adalah 14.000 ditambah 3 kali 2.000, jadi totalnya 20.000 euro. Jadi kalau 2 klaster asumsi 8 prodi, jadi totalnya adalah 24.000 plus 20.000, jadi 44.000 atau kalau dihitung per prodinya adalah 5.500 euro. Nah, biaya ini tidak termasuk tiket ya, kalau mereka datang ke sini tiket, kemudian hotel gitu ya selama di sini. Hanya saja ketika misalnya masih pandemik, tapi kita harapkan saja pandemik berlalu ya. Kalau sudah tidak pandemik, masih pandemik, itu biasanya dilakukan secara online. Beberapa universitas tahun kemarin yang visitasi dilakukan secara online, dan itu harganya nol karena tidak ada tiket gitu ya, nol, tidak ada biaya hotel. Nah, harga ini tentu saja bisa berubah ya, tidak bisa dijamin bahwa ini akan tetap tahun depan. Apa sih benefitnya akreditasi PIBA? Pertama tadi adalah ekonomis jika beberapa prodi sekaligus, misalnya dalam bentuk klaster. Yang kedua, tidak ada fee membership. Banyak kan akreditasi internasional, misalnya yang beberapa dari Amerika yang saya tahu, mereka ada minta fee maintenance per tahun. Tapi kalau PIBA tidak ada. Yang kedua adalah diakui oleh Kemendikbud, kemudian tentu saja rekognisi internasional. Yang menarik juga adalah Bapak Ibu kan sekarang ini bagaimanapun juga world class university menjadi idaman setiap universitas ya. Jadi mengharapkan juga banyak mahasiswa asing atau student exchange. Nah, ketika Bapak Ibu prodinya sudah terakreditasi PIBA, ini akan lebih menarik bagi mahasiswa asing khususnya dari Eropa karena misalnya mereka studi exchange di tempat Bapak Ibu, misalnya 6 bulan, kemudian ikut ujian, hasil ujian mereka itu nantinya bisa diakui di Jerman. Nah, apa yang harus dilakukan untuk persiapan akreditasi internasional? Pertama adalah tentu saja ini komitmen pimpinannya, karena tanpa dukungan dari pimpinan itu akan sulit sekali. Kami beberapa kali mendapat request untuk diskusi tentang persiapan akreditasi internasional, tetapi dilakukan di tingkat universitas, tingkat fakultas atau di prodi atau departemen. Nah, ini akan sulit sekali karena bagaimanapun juga dari awal, dari nanti visitasi juga akan melibatkan tingkat pimpinan, kemudian juga adalah masalah biaya dan macam-macam. Jadi dari awal memang harus ada komitmen kuat dari pimpinan. Ini terkait juga masalah pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang harus disiapkan adalah OBE, kurikulum yang berbasis OBE, lebih bagus lagi kalau MBKM. Tapi MBKM sendiri belum cukup, harus OBE. Kemudian perlu ada tim, dari awal juga perlu ada tim baik di tingkat prodi, fakultas maupun di universitas. Setelah itu bisa melakukan workshop penyusunan dokumen share appendix yang bisa dilakukan oleh PIBA langsung. Kami biasanya kerja sama PIBA atau bisa dilakukan oleh Malika Center. Kemudian penyusunan dokumen, biasanya penyusunan dokumen yang tahu ini kan dapurnya adalah tingkat prodi atau
tingkat fakultas dan universitas. Jadi yang melakukan ini adalah di tingkat prodi, yang timnya tadi di prodi, fakultas dan universitas. Kemudian setelah itu ada kalau sudah disusun ini biasanya diperlukan ada ini edit content. Edit content apa yang telah disusun untuk dilihat, direview kembali kira-kira ini apakah sudah match dengan kebutuhannya yang diminta juga atau masih perlu ada review dan lain sebagainya. Atau masih ada revisi, termasuk appendix-nya perlu. Nah, tim editnya ini bisa internal juga bisa eksternal. Kemudian ada translate. Nah, ke bahasa Inggris termasuk adalah perlu proofreading dari native itu ya, khususnya untuk ukurannya. Kemudian yang terakhir itu adalah kompilasi untuk memeriksa kembali semua dokumen untuk memastikan bahwa oke, semua dokumen satu persatu sebelum disubmit. Nah, unit pendukung yang wajib harus ada di universitas diantaranya Career Center ya, kemudian Office Internasional, dan kalau ada lembaga bahasa lebih bagus, tapi ini tidak harus. Tetapi yang di atas ini saya kira akan sangat penting. Dan paling penting lagi Career Center, karena pasti mereka asesmennya semua tanyakan. Nah, untuk orientasi internasionalnya pertama, karena bagian dari PIBA ini adalah orientasi internasional, bisa dipenuhi misalnya ada dosennya yang memiliki pengalaman internasional, misalnya pernah S2, S3 di luar negeri, itu sudah dianggap bagian gitu ya. Atau misalnya sering mengundang guest lecture gitu ya, international guest lecture. Kemudian juga guest lecture ini bisa juga yang misalnya dari industri, dari pemerintah, dari politisi gitu ya, atau dari departemen yang terkait. Katakanlah kesehatan mungkin dari dinas atau dari kementerian atau dari provinsi gitu ya. Kemudian mungkin juga melibatkan case study internasional atau juga global culture ya, first culture understanding gitu ya. Itu juga dilihat sebagai sesuatu yang bagian yang penting untuk menuju internasionalisasi, globalisasi. Atau mungkin juga mata kuliah, ada mata kuliah yang ditawarkan dalam bahasa asing atau case study dalam bahasa asing. Atau misalnya juga ada ketetapan misalnya untuk masuk prodi ini kemampuan bahasa asingnya harus sekian tupoolnya. Atau kalau enggak, paling tidak misalnya dia keluar harus kemampuan bahasa asingnya sekian. Dan lain sebagainya. Kemudian kami kalau di Malika Center kami biasa memberikan jasa ini, workshop penyusunan share, appendix, kami bisa membantu edit content, translate, termasuk translate dengan native gitu ya, kemudian kompilasi semua dokumen. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi. Untuk sementara saya kembalikan ke Bapak Dr. Suwadi. Terima kasih, Bapak. Ya, alhamdulillah demikian presentasi Pak Adam terkait dengan bagaimana langkah-langkah teknis kita menyiapkan akreditasi internasional. Oleh karenanya, jikalau tadi diawali di perkenalan bahwa salah satu unit yang sementara dan telah berkembang di UIN Alauddin Makassar adalah Career Center, maka itu sudah paling tidak sudah menjadi instrumen bagaimana seperti UIN Alauddin sudah bersiap untuk mendapatkan akreditasi internasional. Yang kedua adalah paling tidak bahwa dalam aktivitas kita di perguruan tinggi terkait salah satunya atau keseluruhannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi ada orientasi internasional yang memang kemudian kita siapkan sejak awal. Oleh karenanya adalah tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menuju unggul, di mana boleh memilih kepada akreditasi unggul langsung, boleh juga melalui akreditasi internasional, dan ketika kita mendapatkan akreditasi internasional, maka kemudian oleh BAN PT itu kemudian akan mendapatkan akreditasi unggul. Nanti kalau dalam hal-hal yang saya sampaikan ini ada yang keliru, saya mohon perkenan Pak Adam untuk mengoreksi. Bapak Ibu sekalian,
Demikian presentasi Pak Adam. Jikalau ada hal-hal yang ditanyakan, boleh melalui chat box, boleh melalui open mic, silahkan. Hanya saja sejak awal saya ingatkan, kita tidak menyiapkan sertifikat karena sejatinya ini adalah pengayaan informasi dan kita perlu mulai membudayakan aktivitas kita di Indonesia tidak by certificate, karena apalah artinya sertifikat kita pegang tetapi kemudian justru passion feel itu tidak kita dapatkan. Yang kedua adalah boleh jadi bahwa selama ini ketika kita melakukan Zoom, ya biasanya pertanyaannya orang-orang absennya mana? Ya jangan berorientasi pada absen, jangan berorientasi pada sertifikat, karena sejatinya ini adalah dalam rangka saya mengundang Pak Adam untuk memperkaya bagaimana perspektif horizon kita, dan saya juga turut belajar terkait dengan bagaimana mewujudkan akreditasi internasional. Sebab ini bahagian dari tentu tanggung jawab kita di perguruan tinggi, maka tidaklah perlu kita siapkan sertifikat hanya untuk kepentingan diskusi seperti ini. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu, silahkan jikalau ada yang bertanya boleh melalui chat box, boleh juga melalui raise hand, nanti oleh host akan dipersilahkan untuk open mic. Ada pertanyaan pada tadi kan tentu berbiaya dan hanya saja disyaratkan bahwa harus satu perguruan tinggi, artinya prodi-prodi perguruan tinggi. Sementara kalau kita di Maros sendiri, itu kan ada perguruan tinggi, contoh ada STAI DDI Maros, ada Universitas Muslim Maros. Apakah tidak ada klausul yang kita boleh gunakan bahwa mereka bergabung bersama-sama, 2 prodi di STAI DDI Maros, 2 prodi di UMA, itu kemudian bekerja bersama-sama untuk membentuk klaster, atau memang hanya diperuntukkan khusus untuk satu perguruan tinggi setiap klaster? Silakan Pak Adam. Ya, terima kasih Bapak Dr. Suwandi atas pertanyaannya. Nah, itu tentang masalah klaster tadi, itu adalah memang itu dasarnya kalau di PIBA adalah per universitas, jadi tidak berbeda universitas untuk satu klaster. Lintas fakultas boleh, tetapi lintas universitas itu yang tidak ada klausalnya kalau di PIBA. Jadi itu memang sudah ketentuan seperti itu, jadi hanya bisa satu universitas untuk bisa dalam satu klaster. Terima kasih Pak Adam. Jadi kita mendapatkan kesimpulan Bapak Ibu bahwa untuk sebuah klaster itu hanya yang berada di perguruan tinggi tersendiri dan tidak bisa bergabung dengan perguruan tinggi lain. Silakan jikalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan ataupun sebuah informasi yang boleh di-share, nanti Pak Adam juga akan menambahkan terkait bagaimana mewujudkan akreditasi internasional. Paling tidak kalaulah kita kemudian menggunakan prinsip-prinsip internasional, maka ini juga akan masuk kepada akreditasi nasional. Jikalau di perguruan tinggi atau di tempat Bapak Ibu itu kemudian sementara ini masih dalam kaitan dengan akreditasi nasional. Ya, kemudian satu lagi pertanyaan Pak Adam, jikalau kita menggunakan FIBA ini, adakah peluang sebelum kita melakukan akreditasi, adakah orientasi atau dalam tanda kutip pendampingan yang kita bisa dapatkan sehingga bisa memenuhi kriteria, karena kan tadi biayanya besar. Sangat sayang sekali kalau kita sudah submit dan sebagainya, justru status yang kita dapatkan dari FIBA justru tidak terakreditasi. Ya, sehingga memang kita mungkin mulai mempersiapkan sejak awal sehingga bisa memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh FIBA. Silahkan Pak Dan. Ya, terima kasih Pak. Ya, benar. Kalau untuk persiapannya PIBA ini kan memang panjang ya. Mulai dari tadi kurikulumnya, kemudian perangkat-perangkat yang ada, infrastruktur yang ada, termasuk diantaranya kalau bisa ada career center, OPC internasional, kemudian aturan-aturan yang terkait ya. Kalau misalnya katakanlah tadi aturan yang terkait dengan transfer kredit dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir kalau sekarang ini kalau kita menggunakan atau sudah merumuskan kurikulum MBKM dan OBS, seharusnya itu kan jauh lebih gampang
ya untuk menuju akreditasi internasional. Saya nggak tahu kenapa Pak Menteri sepertinya acuannya ke standar akreditasi internasional ketika membuat keputusan bahwa perguruan tinggi harus membuat kurikulum yang MBKM termasuk OBE. Mungkin besarnya dari situ sehingga itu diminta kepada semua universitas untuk menerapkan itu MBKM dan OBE. Nah, kemudian yang lainnya tentu saja yang harus dilihat adalah kapasitas dosennya sendiri gitu ya, bagaimana struktur dosennya. Itu yang harus dilihat. Kemudian konten dari kurikulum, kemudian internasionalisasi. Ada beberapa poin yang penting di internasionalisasi, termasuk mungkin ya, kan tidak mungkin kita bisa, agak sulit kita penuhi semua, tapi kalau bisa misalnya paling tidak dosennya gitu ya, ada pengalaman internasional. Kalau enggak, masih kurang juga, bisa misalnya mendatangkan guest lecture gitu ya, guest lecture dari internasional gitu ya. Termasuk mungkin mendatangkan SES itu, SES expert itu bisa memanfaatkan itu bagian yang bisa dimasukkan, karena waktu UNER saya lihat di borangnya mereka itu menulis bagian daripada kerjasama internasional adalah SES gitu. Kemudian setelah itu ya memang pendampingannya dilakukan dari misalnya dari kami adalah termasuk diantaranya adalah petunjuk workshop ya, di workshop ini akan menjelaskan lebih detail bagaimana menyusun borangnya. Setelah ada infrastrukturnya yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah tentu saja setelah ada ini kan sebenarnya di workshop ini sudah menjelaskan lebih detail apa saja sih informasi yang diperlukan yang harus ditulis di dalam borang. Itu detail satu persatu gitu. Kemudian termasuk diantaranya tadi itu adalah dokumen supportnya, dokumen pendukungnya apa aja gitu ya. Itu harus disiapkan, diterjemahkan. Nah kemudian saya kira juga ini juga sangat penting bahwa perlu ada tim yang solid gitu ya. Kami beberapa pendampingan di beberapa universitas ternyata one man show gitu ya, agak sulit sekali gitu karena satu orang yang mengerjakan semua walaupun dibantu yang lainnya, tapi kelihatannya one man show sehingga ini kami sudah sampaikan dari awal bahwa ini akan menyulitkan sendiri nantinya karena nantinya akan sulit sekali bagi yang lain ketika misalnya nanti ketika ada visitasi kan bukan satu yang bertanggung jawab, tapi semua. Kalau tidak tersosialisasi dengan bagus itu akan jadi masalah tersendiri. Jadi ini tim yang solid itu dari awal perlu ada gitu ya, perlu diciptakan. Kemudian dalam bisa diukur apakah ini kira-kira masuk atau tidak itu dari awal. Pertama tadi OBE, MBKM, kemudian internasionalisasinya apa saja kira-kira ada infrastruktur yang ada misalnya Career Center internasional, kalau ada lembaga bahasa dan sebagainya. Kemudian yang terkait juga dengan misalnya pedoman akademiknya, aturan-aturannya di dalam bagaimana gitu ya. Itu bisa dilihat. Kalau dari situ semua kita bisa mengukur kira-kira ini bisa masuk atau enggak. Itu kira-kira Pak Dr. Suwardi. Terima kasih Pak Adam, Bapak Ibu. Setidaknya bahwa akreditasi internasional itu adalah tentu punya orientasi internasional dan punya wawasan internasional. Sehingga tadi disarankan oleh Pak Adam bahwa kita punya Career Center, kita punya kantor urusan internasional, punya aktivitas bersama-sama dengan kalangan internasional, ya sehingga kemudian kita bisa betul-betul menuju internasional. Ada pertanyaan ini Pak Adam dari Pak Bustamin. Apakah pengajuan akreditasi internasional sudah harus prodi berakreditasi A terlebih dahulu? Ataukah akreditasi B juga punya kesempatan yang sama dalam mengajukan akreditasi internasional? Pak Bustamin Wahid ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Sorong dan tim pendirian Institut Teknologi dan Sains Insan Cita Papua Barat. Silakan Pak Adam. Terima kasih Pak Bustamin atas pertanyaannya. Ini juga sering sekali kami ditanyakan tentang ini, apakah harus A atau bisa belum A gitu ya. Begini, akreditasi yang digunakan oleh BAN PT atau instrumen yang digunakan atau kriteria penilaiannya berbeda dengan FIBA A. Jadi bisa saja A di sudah A di BAN PT tetapi belum tentu terakreditasi oleh FIBA A. Sebaliknya bisa jadi B
di Ban PT, tetapi oleh PIBA dianggap sudah memenuhi gitu, karena berbeda gitu ya. Jadi mereka tidak akan melihat akreditasi internasional, apakah akreditasi Ban PT-nya apakah A atau B. Mereka hanya akan melihat menurut parameter mereka. Jadi para penilaian mereka itu yang dilihat, bukan dilihat dari akreditasinya A atau B di akreditasi Ban PT. Seperti itu, Pak. Ya, Oke, namun saya, Pak mungkin ya. Ya, jadi ini menarik Silakan. ya sekaitan dengan akreditasi. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang kewenangan dari misalkan Ban PT dalam hal ini untuk melakukan akreditasi internasional. Apakah memang akreditasi internasional itu diberikan kewenangan kepada misalkan ya swasta atau lembaga seperti ini ya, PIBA, untuk menjadi pelaksana atau prodi atau gimana ya? Atau kami memang Ban PT nanti yang kemudian menunjuk? Ataukah prodi yang kemudian mencari sendiri lembaga-lembaga yang sudah expert di bidang itu? Misalkan kami ya yang ke depan ini akan melakukan itu, apakah kami langsung misalkan karena ini kan bidang kami di ekonomi syariah ini ya sepertinya bisa masuk di lembaga PIBA ini. Apakah bisa langsung kami menghubungi Pak Adam atau melalui melapor dulu ke Ban PT untuk melakukan legitimasi akreditasi itu? Begitu Pak Mail. Silakan Pak Dam, tadi dari pertanyaan Pak Siraj itu kan tadi ada beberapa lembaga-lembaga akreditasi. Seperti apa sinkronisasi antara kita dari perguruan tinggi dan supaya bisa diotorisasi atau diakui atau direkognisi oleh Ban PT. Silakan Pak Dam. Terima kasih pertanyaannya Pak. Pertama adalah pemerintah sudah memberikan instrumen mana saja lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Jadi kalau sudah ada daftarnya, misalnya katakanlah akreditasi A, B, C, kalau ada dalam listnya oleh pemerintah, itu sudah cukup bahwa Bapak bisa langsung kontak ke lembaga akreditasi yang bersangkutan untuk mereka proses untuk akreditasi, visitasi di tempat Bapak, itu bisa. Nah, kalau tidak ada itu jelas tidak boleh, jangan gitu, karena pasti tidak diakui oleh pemerintah nantinya. Nah, listnya itu Google itu ada. Ini walaupun sekarang ini proses revisi katanya, tapi yang berlaku sekarang bisa di Google dilihat itu daftarnya. Sudah di bahan materi presentasi saya tadi. Nanti mungkin materinya saya bisa kirim ke Pak Suwardi, mungkin bisa nanti dibagi gitu ya. Itu ada listnya di dalamnya itu. Nah kemudian jadi tidak ada perlu lagi harus menyampaikan ke pemerintah, oh kami akan melakukan akreditasi misalnya dengan PIBA, itu nggak harus gitu ya. Kecuali kalau untuk mendapatkan hibah ya. Misalnya untuk ada hibah 300 juta, mereka harus mengajukan ke pemerintah bahwa kami, dan biasanya mereka minta, pemerintahnya meminta bukti komunikasi apa yang sudah dilakukan misalnya hibah. Di antaranya misalnya, oh kami sudah komunikasi, kami sudah daftar buktinya ini. Itu yang menjadi bukti pendukungnya untuk mendapatkan hibah, karena itu biasanya dilelang ya. Nah, tetapi kalau untuk prosesnya sendiri itu nggak harus gitu. Nah, kecuali kalau sudah proses gitu ya, sudah proses akreditasi di PIBA. Nah, pengajuannya ke Ban PT bahwa supaya diakui sebagai unggul itu memang harus melakukan pemerintah dengan menunjukkan hasil akreditasinya misalnya terakreditasi. Nah, hanya saja saya nggak tahu peraturannya ini apakah yang B ini bisa diakui unggul. Saya nggak tahu itu, saya belum tanyakan itu. Apakah yang B mereka Ban PT bisa mengakui sebagai unggul kalau misalnya akreditasinya baru B kemudian mengajukan ke akreditasi internasional kemudian ternyata beruntung dapat akreditasi. Apakah yang B ini bisa diakui oleh pemerintah? Saya nggak tahu pemerintah, saya nggak tahu aturannya itu. Tapi yang jelas bahwa ketika sudah terakreditasi oleh akreditasi internasional, pengajuannya ke Ban PT bahwa kami ingin disamakan unggul, itu ada prosesnya sendiri. Tapi katanya birokrasinya gampang. Menurut informasi dari beberapa universitas yang melakukan. Itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Pak Adam. Paling tidak bahwa
tentu bukan kita yang bisa memutuskan soal tadi karena keputusannya ada di Ban PT. Namun paling tidak ketika kemudian kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, bahwa paling tidak selangkah demi selangkah kita sudah berusaha untuk mewujudkan akreditasi internasional sekalipun belum kita lakukan. Yang kedua adalah kalaulah dari Bapak Ibu ada yang sudah terakreditasi A, maka kemudian ini juga sudah boleh menjalin komunikasi sejak awal, karena tentu prosesnya tidak bisa instan ya Pak Adam, perlu waktu lama dan sebagainya. Adakah tips and trick dari Pak Adam terkait dengan prodi yang Pak Adam sudah dampingi, tanpa menyebut nama prodinya tentu dan universitasnya, tetapi proses-proses apa yang dilakukan dan sehingga alhamdulillah bisa berhasil mencapai akreditasi dari PIBA tadi. Bagaimana proses persiapan, bagaimana penyiapan dokumen, dan jikalau kita memerlukan bantuan apakah Legal Zentrum Institute atau SES, kira-kira kita perlu menyiapkan biaya atau ongkos kerja seperti apa? Silakan Pak Adam. Ya, baik. Terima kasih Pak. Biasanya kalau misalnya kita memulai benar-benar dari awal, yang dilakukan pertama adalah mengecek kurikulumnya. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah belum OB, kami sarankan untuk OBE dulu, merubah kurikulumnya ke OBE dan MBKM. Karena kalau sudah masuk itu sudah akan jauh lebih gampang, dan memang itu persyaratannya di PIBA harus kurikulumnya OBE, dan kalau bisa MBKM lebih bagus lagi. Karena itu memang diminta di dalam orangnya, itu dia minta tentang outcome dari setiap mata kuliah, bagaimana menggambar bagaimana qualification objektifnya, keluarannya ini digambarkan dari setiap mata kuliah, itu outcome dari setiap mata kuliah. Yang kedua juga mereka minta dari bagaimana pembelajaran interdisiplin. Itu relevan, misalnya kalau di MBKM kan kita mahasiswa kita bisa kuliah di tempat lain ya, di luar prodi kita atau di universitas yang lain. Itu kan mereka juga bisa memilih pembelajaran apa gitu. Itu kan sudah dianggap interdisiplin. Jadi tidak belajar hanya bidangnya top saja, tapi dia bisa mempelajari hal yang lain. Itu ya, kalau misalnya sudah MBKM, baru persiapan untuk menyusunnya. Apa aja instrumennya diminta oleh PIBA. Nah, untuk tahunnya itu mungkin nanti langkahnya berikutnya adalah workshop, penyusunan sernya sama dokumen pendukungnya. Itu saja. Kemudian setelah itu proses normal saja, yang berikutnya adalah dikerjakan, kemudian nah sebelumnya tapi juga harus melihat infrastruktur apa saja yang ada. Misalnya katakanlah career center belum ada, kalau bisa didirikan dulu. Kemudian apalagi yang belum ada, misalnya ada office internasional seumpama. Kemudian mungkin apakah misalnya internasionalisasinya apa yang harus dibenahin yang bisa dilakukan. Katakanlah misalnya ada lembaga bahasa atau ada ketetapan bahwa yang lulus harus kemampuan bahasanya sekian. Atau mungkin konten-konten di dalam kurikulumnya yang dimasukkan, misalnya yang kaitannya dengan global gitu ya, globalisasi, misalnya tentang cross culture understanding yang sangat populer saat ini di negara-negara Eropa, Amerika ya, bahwa karena globalisasi kita harus ada sense of culture global gitu ya. Itu mungkin bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian tadi mungkin ya tadi ada kerjasama industri, misalnya mengundang mereka menjadi guest lecture secara reguler di kampus atau di prodi yang bersangkutan. Nah, kalau sudah ada semua itu kan penyusunannya itu akan gampang gitu. Kita nggak ngarang-ngarang aja gitu ya. Kalau ngarang-ngarang aja kan bisa aja, tetapi pasti ketahuan nanti ujung-ujungnya gitu ya. Tapi ada real yang kita bisa tulis di dalam orang. Nah, kemudian ya tentu saja tim yang harus bagus, solid di ketika mengerjakan ini, mulai dari awal sampai akhir gitu, sampai selesai, sampai persiapannya nanti ketika mau visitasi. Sebenarnya sih gini, PIBA itu tidak ada-ada banget gitu ya, biasa-biasa saja sebenarnya, standar biasa saja. Intinya kalau di PIBA adalah bagaimana prodi atau universitas menghasilkan produk
atau lulusan yang berorientasi pasar kerja gitu. Itu saja intinya sebenarnya mereka. Mereka juga tidak minta berapa sih sititnya, berapa publikasinya, itu bukan diminta seperti itu. FIBA tidak melihat seperti itu. Memang ada CV-nya dosen di dalamnya, ada yang diminta publikasinya, tetapi bukan itu yang dinilai. Bukan utama itu yang dinilai. Mereka hanya melihat apakah ini yang mengajar ini benar-benar qualify untuk mengajar mata kuliah yang dibawanya gitu, yang diampu gitu ya. Kemudian apakah risetnya ini relevan dengan bidang yang diajar gitu. Itu sebenarnya mereka lihat. Intinya kualifikasi dosen yang mereka lihat. Bukan publikasi itu hanya bagian sampingan ya, tetapi adalah bagaimana kemampuan dosen, knowledge-nya dosen, kapasitas dosen untuk mengajar, untuk menghasilkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang kita definisikan di objective of the study program. Itu sih intinya. Jadi tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Dan dokumennya juga kalau menurut informasi dari teman-teman beberapa universitas yang mengajukan ke FIBA, mereka bilang dokumennya jauh lebih simpel dibanding kalau BAMPT. Dan lebih sibuk mempersiapkan ketika BAMPT dibanding ketika FIBA. Jadi mereka ini FIBA itu lebih pada kualitasnya, kualitas outcome. Itu yang mereka lihat. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, saya menangkap tadi dari Pak Adam bahwa untuk menuju akreditasi internasional itu sesungguhnya adalah outcome, lalu kemudian profil dosen dan juga kemampuan dosen. Nah, tentu ini menjadi cerminan bagi kita Bapak Ibu bahwa untuk menuju akreditasi maka yang perlu kita dorong adalah bagaimana masing-masing dosen itu memiliki kapasitas, kapabilitas dan juga memiliki rekognisi. Dan tentu ini dilihat dari berbagai instrumen. Salah satunya ini tentu bukan satu-satunya adalah LinkedIn, mungkin profil LinkedIn-nya. Jadi memang terlihat di situ bagaimana seorang dosen aktivitasnya. Saya share ini karena kemarin sore saya kemudian mendapatkan telepon dari Manchester University. Itu ternyata kemudian mereka mengamati profil saya di LinkedIn dan kemudian justru menawarkan bagaimana dalam kapasitas Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten Maros kita melatih guru-guru untuk kapasitas mereka terkait dengan kepemimpinan di sekolah. Jadi boleh jadi Bapak Ibu Facebook, Instagram ataupun kemudian media sosial yang lain termasuk LinkedIn ini tadi memang sesekali kita gunakan untuk hiburan, tetapi sejatinya ini menjadi jendela profil kita sehingga untuk menuju ke akreditasi akan sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu merapikan dan kemudian posting di media-media sosial, Facebook, Instagram, LinkedIn dan seterusnya adalah kaitan dengan profesi kita. Bukan hal yang receh-receh, bukan hal-hal yang untuk bertengkar, bukan hal-hal yang tidak perlu diekspos ke publik, tetapi ini justru menjadi adalah jendela kita. Dan kalau semua dosen ini melakukan hal yang sama, maka ini akan tentu sangat bagus sekali. Silahkan Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Sebelum nanti saya mohonkan sekali lagi Pak Adam untuk menyampaikan closing statement. Ada dua hal yang perlu kita lakukan setelah mengenali seperti apa akreditasi internasional tadi. Pertama adalah menyesuaikan kurikulum kita terkait dengan standar OB pada standar dengan kita MBKM, lalu kemudian outcome based education, ya sehingga kemudian betul-betul dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu adalah berorientasi ataupun berwawasan internasional. Sekalipun perguruan tinggi kita berada di Makassar, di Maros atau di tempat lain, tetapi memiliki orientasi internasional. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang terkait dengan mewujudkan akreditasi internasional, tetapi sederhananya sebenarnya yang diakreditasi itu kan adalah institusi, prodi, perguruan tinggi. Oleh karenanya isi dari prodi itu adalah kita, dosen dan mahasiswa. Kalaulah kita masih suka bicara
terkait dengan tanah kapling, masih suka bicara terkait politik praktis dan sebagainya, jangan pernah berharap prodi kita terakreditasi internasional karena itu masih lokal sekali. Apalagi kalau bicara pemilihan bupati, pemilihan gubernur, nggak usah dulu lah bicara akreditasi internasional. Kecuali jikalau Bapak Ibu ingin bahwa setiap semester kita melakukan kolaborasi internasional dengan kolega-kolega kita dimanapun, di Eropa, di Asia, dan sebagainya, itu baru boleh. Apalagi kalau dosen-dosennya tidak punya paspor, ya stop dulu. Kita hentikan bicara akreditasi internasional ini, apalagi dosen-dosennya tidak pernah melangkah kakinya keluar dari batas-batas geografis Indonesia, cukup di BAN PT dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan dan sebagainya, mohon kesediaan Pak Adam untuk menyampaikan closing statement sebagai bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Pak Adam, disilahkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Suwardi atas sekali lagi atas undangannya, dan bagi kami senang sekali bisa silaturahmi lewat walaupun ini tidak secara langsung, tapi ini adalah sesuatu bagi saya adalah sesuatu yang menarik sekali silaturahmi ini. Dan ya tentu saja harapan kami ya kalau universitas, walaupun universitas tadi disampaikan Pak Dr. Suwardi, walaupun universitas kita berada di Makassar atau di Kendari atau di Papua, itu tidaklah mengurangi bahwa semangat kita untuk menjadi universitas yang berkualitas, yang bisa menyiapkan tidak hanya mengejar jumlah mahasiswa, tapi bagaimana kita menyiapkan mahasiswa keluarannya yang siap dan dapat bekerja gitu ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tidak hanya bisa pulang kampung kemudian kembali bertani, tetapi bertani, tetapi adalah mereka membawa perubahan di masyarakatnya gitu. Dan saya kira saya sangat setuju bahwa akreditasi internasional itu adalah semacam sertifikat saja gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas perguruan tinggi itu sendiri, prodi itu sendiri, atau fakultas ditingkatkan atas semangat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang dibutuhkan bangsa negara ini dan juga di daerah masing-masing. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami, dan tentu saja kami akan senang sekali kalau kedepannya kita ada lanjutan silaturahmi seperti ini. Makasih, saya kembalikan ke Bapak Suwardi. Terima kasih banyak Pak Adam atas apa yang telah disampaikan, menjadi bekal kita, menjadi maklumat awal bagaimana menyiapkan, sekalipun Bapak Ibu akreditasinya masih akreditasi BAN PT atau nanti akreditasi mandiri LAM, tetapi orientasinya orientasi internasional, itu juga sesuatu hal yang bagus. Yang kedua, kenapa kemudian kita harus bicara internasional? Karena ini adalah amanat dari pendirian bangsa kita, bahwa orang Indonesia harus turut dalam menciptakan perdamaian dunia, dan salah satu instrumen yang dapat kita lakukan jikalau dalam konteks perdamaian dunia adalah kerjasama internasional, lalu kemudian juga mengirimkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan kita ke luar negeri, dan sebaliknya mengundang dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain untuk turut bersama-sama di perguruan tinggi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu jikalau dalam memandu diskusi kita pada pagi hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Begitu pula kita sampaikan terima kasih kepada Pak Adam yang telah berkenan menyampaikan informasi, dan di slide tadi sudah ada kontak WA-nya Pak Adam, ada juga nomor teleponnya beliau. Silahkan jikalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ke beliau, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Pak Adam berkenan untuk berdiskusi dengan kita seperti apa OB itu, ya outcome based education, seperti apa kira-kira prinsip-prinsip yang kita perlu lakukan secara teknis sehingga kemudian langkah demi langkah kita menuju akreditasi internasional dapat diwujudkan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di
di Zoom meeting kita pada pagi hari ini, kolega dari Universitas Mandala Waluya, dari Setia Yapis Merauke, dari UIN Alauddin, begitu pula dari lintas perguruan tinggi. Kegiatan diskusi kita pada hari ini diinisiasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros dalam rangka tidak saja melihat bahwa sekolah dan madrasah, tetapi juga perguruan tinggi yang ada di Maros khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya itu kemudian menjadi bahagian dalam daya saing ataupun daya saing bangsa kita. Terakhir, jikalau Bapak Ibu berkenan, Dewan Pendidikan Kabupaten Maros membentuk konsorsium perguruan tinggi dalam rangka pengembangan SDM di Kabupaten Maros sebagai amanat peraturan daerah RPJMD. Itu akan berlangsung pada tanggal 26 baik offline maupun online. Jikalau Bapak Ibu berkenan dapat mengontak kami dan kita akan melakukan MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Maros. Paling tidak ada 2 perguruan tinggi, ada STAI DDI Maros, ada Universitas Muslim Maros. Jikalau Bapak Ibu berkenan untuk menandatangani satu MOU terkait dengan aktivitas bersama dengan perguruan tinggi di Maros yang diinisiasi oleh Dewan Pendidikan, tentu kami akan sangat senang sekali. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan kita semua bergabung dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Adam, terima kasih Bapak Ibu semua. Oh iya, maaf Ibu Dokter, Ibu Rektor, apa boleh saya minta nanti nomor WA-nya ya Pak? Boleh Pak Adam, saya kirimkan. Nanti juga Ibu Rektor sudah mendapatkan nomor WA Pak Adam melalui slide tadi. Boleh nanti langsung berkontak. Baik, makasih. Saya izin pamit dulu Bapak Ibu. Silakan Pak Adam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.